Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 493. Berita bahwa orang-orang di desa Cenjia seperti tentara ajaib yang turun dari langit, menerobos selusin blokade orang Qiang, muncul langsung di Gunung Dahei, membakar mereka semua dengan api, dan membakar hampir 100.000 orang Qiang di gunung tersebut, sampai mati, seperti memiliki sayap, menyebar dengan cepat di antara orang-orang Qiang. Setelah orang Qiang mengetahui berita tersebut, mereka marah, sedih, bersujud ke arah Daheishan, dan berteriak serta mengumpat. Namun, setelah mendengar berita tersebut, lebih banyak orang segera meninggalkan pasukan besar mereka dan langsung bergegas ke desa Cenjia apapun situasinya. Orang-orang Qiang terbiasa tidak terorganisir dan tidak disiplin, jadi ketika mereka mengetahui bahwa istri, anak-anak, dan anak-anak mereka yang tinggal di rumah telah dibakar menjadi arang oleh Chen Ce, mereka tidak tahan lagi, dan mereka tidak tahan lagi. Aku tidak sabar untuk membunuh desa Cenjia. Nak, kuharap aku bisa membunuh semua orang di sana dengan 1000 pisau. Hal ini berlaku untuk orang-orang klan Wu di Gunzu, dan hal yang sama berlaku untuk orang-orang klan darah di Chengsu. Orang-orang dari klan darah yang telah mencapai Jeju segera meninggalkan hasil yang telah mereka capai, dan kemudian bergegas menuju desa Cenjia dengan marah tata krama. Jika kita menempatkan beberapa posisi pada orang-orang ini saat ini, kita akan melihat ribuan orang Qiang bergegas menuju desa Cenjia dengan gila-gilaan, dan beberapa dari mereka bahkan bergegas ke arah yang salah. Tapi bagaimanapun juga, kemarahan mereka telah berhasil dibangkitkan. Sekarang, selama masih ada Qiang yang berdarah, mereka akan membunuh desa Cenjia apapun itu. Membunuh Chen Ce telah menjadi motivasi terbesar bagi mereka. Sialan, sial, kamu tidak bisa dibodohi seperti ini. Bajingan bernama Chen Ce itu hanya ingin kita pergi ke sana dan mati. Ucuren panik, tapi dia ingat apa yang dikatakan Kule Sekar kepadanya. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya dengan jelas, tetapi orang-orang dari Wuchu telah melihat adegan di mana anak buah Chen Ce menangkap Wu Juntu. Tetua Agung, sekaranglah waktunya, meskipun kita mengambil risiko kematian, kita harus pergi. Ya, Tetua Agung, kami orang Qiang selalu menjadi satu-satunya yang membunuh domba berkaki dua dazu mereka. Kapan giliran domba berkaki dua mereka yang melawan kami? Bahkan Daheishan dibakar oleh mereka. Jika kami tidak melakukannya, bukankah jika kita melawan dan tidak membunuh mereka semua, bukankah kematian rakyat kita akan sia-sia? Kalau begitu, tolong beri aku perintah. Kita harus melawan, kita harus membunuh desa Cenjia dan semua orang di sana. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia sampai desa Cenjia rata dengan tanah. Bahkan bawahan keras orang Wuchu berteriak-teriak untuk membunuh Chen Jiachun. Orang Wuchu tahu bahwa ini didorong oleh tren umum. Jika Chen Jiachun dan Chen Ce tidak ditangkap, klan mereka sendiri tidak akan pernah kembali atas perintahnya sendiri dan pergi untuk merebut kota. Oleh karena itu, masyarakat Wuchu hanya bisa pergi ke Gunung Harimau dengan mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan tersebut. Semuanya, dengarkan perintahku. Kita akan menyerang Chen Jiachun dan menangkap Chen Ce hidup-hidup. Orang-orang Wuchu memutuskan arah serangan secara umum, yang segera membuat semua anggota suku Wu bersorak. Mereka berteriak panjang umur, kegembiraan mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, seolah-olah mereka akan segera memindahkan desa Cenjia ke tanah. Namun, desa Cenjia berani melakukan ini kepada kami, dan berani membakar Daheishan kami. Ini jebakan bagi kami. Mereka menggali lubang untuk kami lewati. Kami tidak dapat masuk ke dalamnya karena mengetahui bahwa itu adalah lubang. Oleh karena itu, kami pasti akan menyerang desa Cenjia, tapi kami juga harus bersatu dengan orang-orang dari dua suku lainnya. Kami akan menyerang dari depan dan belakang bersama-sama, dan bersama-sama kami akan menghancurkan desa Cenjia hingga berkeping-keping. Orang Wu tidak memahami hal-hal lain, dan jebakan omong kosong apapun atau tidak hanyalah awan bagi mereka. Hanya dengan benar-benar menghancurkan desa Cenjia hingga berkeping-keping itulah yang mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka hanya memahami kalimat terakhir, menyerang dari kedua sisi, dan menghancurkan desa bersama-sama. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang menggelegar, dan antusiasme seluruh klan Wu pun bangkit. Pada hari yang sama, orang-orang Wuchu mengeluarkan perintah, dan seluruh klan mengambil tindakan bersama. Dengan cukup makanan, rumput dan senjata, mereka menyerang desa Cenjia di Chengzu dengan perkasa. Di saat yang sama,
suku roh dan suku darah, yang telah mengambil tindakan selangkah lebih maju, juga menerima undangan dari orang Wu dan Chu untuk bertarung sudah mempercepat langkah mereka dan berencana bertarung habis-habisan di hadapan suku Wu. Kalahkan Chen Jiachun itu. Siapa yang ingin bertindak dengan orang-orang Wu Chu? Sialan Chen Ce membunuh orang-orangku, bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan untuk membalas dendam padanya? Saudaraku, ikuti aku, kita harus mengejar orang-orang Wu. Roh suku telah merebut desa Chenjia sebelumnya dan mengorbankan darah rakyat kami. Saat seruan perintah jahat dikeluarkan, anggota suku berdarah bersorak dengan mata merah dan mempercepat langkah mereka menuju desa Chenjia. Raja Roh Heipi dari suku Roh di sisi lain juga mengeluarkan perintah serupa. Meskipun mereka akan memberikan wajah tertentu kepada orang-orang Wuchu, mereka masih sangat berhati-hati dalam tindakan mereka yang sebenarnya. Apakah mereka suku darah atau suku roh? Mereka semua telah mendengar tentang kekuatan Chen Ce, dan mereka juga telah mendengar tentang kekalahan besar Kule Skar di desa Chen. Tapi mereka semua mengira itu karena ketidakmampuan Kule Skar. Mereka bahkan telah merebut kota besar Chengzu, Gunzu, dan Jeju. Terus terang, ini hanyalah sebuah desa kecil. Mereka percaya bahwa begitu pasukan mereka tiba, desa keluarga Chen dapat dimusnahkan. Chen Ce yang kembali ke desa Chenjia juga sibuk mempersiapkan perang. Sama seperti persiapan perang terakhir, penghalang alami Chen Jiachun secara alami merupakan alat pertahanan terbaik. Dalam perjalanannya, masyarakat yang berada di sepanjang sungai mulai dipindahkan ke desa Chenjia. Bedanya dengan sebelumnya, kali ini masyarakatnya sangat patuh. Meski enggan berpisah dengan rumahnya, selama nyawa mereka masih ada di sana, tidak ada masalah. Terakhir kali, beberapa orang pandai dan berusaha menyembunyikannya dari orang Qiang. Kemudian pada dasarnya tidak banyak yang bisa bertahan, dan semuanya ditemukan oleh orang Qiang, dijadikan makanan, diseret ke gerbang desa Chenjia, dan disembelih hidup-hidup untuk diminum. Jadi kali ini, tidak banyak orang yang pandai lagi. Mereka dengan patuh mengikuti pengaturan Chen Jiajun dan memasuki desa Chenjia dengan tertib. Tentu saja, desa tersebut tidak dapat menampung begitu banyak orang, jadi mereka mengaturnya di sepanjang sungai, satu demi satu tempat tinggal didirikan, dan yang tidak bisa diatur di tepi sungai diatur di pegunungan di belakang. Puluhan ribu orang tidak akan menjadi masalah besar tidak masalah. Namun kehidupan sehari-hari juga merupakan masalah yang sangat besar. Makanan yang dibutuhkan puluhan ribu orang ini bukanlah jumlah yang sedikit. Untungnya, Chen Ce telah menyiapkan makanan sebelumnya. Meski ia tidak cukup kaya untuk makan dengan santai, ia tidak dirugikan. Orang akan mati kelaparan. Saat ini, bahkan orang-orang di kota Xinyu telah memasuki desa Chenjia, tetapi masih ada orang di kota tersebut. Mereka adalah mata-mata dari desa keluarga Chen. Mereka terus memata-matai kemajuan pasukan ketiga suku tersebut. Tapi sebelum pasukan ketiga suku itu datang, beberapa orang Qiang datang untuk membunuh mereka. Orang-orang Qiang ini adalah orang-orang Qiang yang paling tidak terorganisir dan disiplin. Setelah mereka mendengar bahwa Daheishan dibakar, mereka segera datang untuk membunuh mereka. Tanpa cadangan, tanpa rencana, dan hanya penuh amarah, musuh semacam ini secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi Chen Jiachun, tetapi tetap merupakan pilihan yang baik untuk melatih pasukan. Bab 494. Kekuatan militer terkuat di desa Chenjia secara alami adalah tim pengawal keluarga Chen. Selain itu, ada 1000 hingga 2000 pasukan baru keluarga Chen. Orang-orang ini belum pernah bertempur, tetapi kali ini mereka mengikuti Chen Ce ke pegunungan kekejaman dan realisme gelombang peperangan dengan mata kepala sendiri, yang juga membuat mereka tak segan-segan muntah setelah melihat mayat. Bagaimanapun, mereka telah melihat cukup banyak mayat di Daheishan. Selain pasukan baru keluarga Chen yang membutuhkan pelatihan, terdapat lebih dari 2000 pasukan suku perunggu baru yang juga membutuhkan pelatihan. Tentu saja, biarkan orang lain melakukan hal-hal yang berisiko. Saat ini, mata-mata dalam kegelapan telah dengan jelas mengatur beberapa gelombang musuh yang akan datang. Sepertinya masih banyak orang yang penuh gairah di antara ketiga suku tersebut. Apakah ini gelombang orang dari suku darah? Ada hampir 400 orang, lumayan. Kota Xinyu, yang mendapat nama tersebut dari kota Xinyu di Gunung Niutu yang besar, Chen Ce berdiri di atas tanduk banteng dengan pergola di tangannya, dengan gembira menyaksikan pertempuran yang akan datang. Pertempuran ini adalah pertempuran pertama setelah pelatihan tentara perunggu yang baru. Ini adalah pertama kalinya Fat Gold memimpin,
dan Chen Ce memiliki kepercayaan yang kuat padanya. Lebih dari 100 anggota klan Wu yang sebelumnya dilatih oleh Fat Gold juga ikut serta dalam pertempuran ini. Lebih dari 2.000 orang, melawan 400 orang, bisa dikatakan tidak menjunjung etika bela diri. Namun, ini adalah permintaan kuat Chen Ce. Ini pasti tidak akan berhasil jika ada terlalu banyak orang suku perunggu. Mereka perlu dimurnikan, mempertahankan yang berguna, dan menghilangkan beberapa kotoran yang tidak berguna. Orang-orang perunggu kini telah menyerah. Mereka yang ingin membunuh mereka secara terbuka akan membangkitkan perlawanan mereka, tetapi secara alami mereka dapat digunakan untuk membunuh vitalitas musuh. 400 vampir datang dengan gagah berani. Chen Ce, Qiu Yaoer, Chen Xiaobing, Li Linzi, Luo Sanshan, Zhao Junlin, dan Zhou Tai semuanya menyaksikan kegembiraan dari gunung bersemangat. Fat Gold pergi berperang atas namanya. Melihat seberapa baik dia melatih pasukan suku perunggu, dia dan Yu Rongyan sepertinya telah melatihnya sendiri. Semua orang menyaksikan pertempuran yang akan datang dengan konsentrasi. Saat ini, Fat Gold sebenarnya berperan sebagai orang keenam. Dia meminta sebagian besar orang bersembunyi di hutan. Hanya kurang dari 300 orang yang dipanggil olehnya untuk bersiap melawan lebih dari 400 klan darah di seberang. Kelompok klan darah ini melakukan perjalanan jauh, dan mereka bisa sampai di sini hanya dalam 2 hari semata-mata karena nafsu dan amarah mereka. Pemimpinnya juga adalah pria generasi muda yang sangat terkenal di klan darah, bernama Cai Biao. Pria ini tidak terlalu tinggi, tingginya sekitar 1,78 meter. Dia kurus tetapi juga tampak kuat terkenal di kalangan klan darah. Dia memiliki pengalaman hebat dalam membunuh seekor kerbau sendirian dan menangkap seekor ular raksasa hidup-hidup, sehingga dia sangat bergengsi di kalangan generasi muda klan darah. Ketika mendengar bahwa Daheishan, gunung suci miliknya dan yang lainnya, dibakar oleh Chen Ce, Qi Biao langsung marah dan terbakar amarah. Ia segera mengangkat tangannya dan berteriak, dan lebih dari 400 anak laki-laki mengikutinya. Tentu saja alasan Cai Liao berlari begitu cepat adalah selain ingin balas dendam, dia juga ingin menjadi orang pertama yang memakan kepiting. Dia sudah lama mendengar tentang kekuatan penduduk desa keluarga Chen, dan tahu bahwa Kule Scar dan yang lainnya menderita kerugian besar di sini. Tapi seperti orang lain, Kui Biao juga berpikir bahwa Kule Scar tidak berguna. Bagaimana sebuah desa kecil bisa menghentikan orang-orang Qiang yang terkenal sebagai klan darah dengan bertarung dengan darah dan daging mereka? Itu hanya mimpi. Namun, ada juga keuntungannya. Karena Chen Jiachuner sangat terkenal, jika Kel Biao muncul langsung dan membunuh Chen Jiachuner, maka itu akan menjadi kesempatan bagus bagi Kel Biao untuk membuat dirinya terkenal. Mungkin, dia juga bisa mewujudkan impian yang dimiliki setiap Qiang dengan menghancurkan penduduk desa Chenjia. Mengintegrasikan 4 suku utama Qiang, tidak akan ada penyihir klan darah maling. Hanya ada satu klan di antara klan Qiang perunggu, dan itu adalah orang Qiang. Tentu saja, ambisi tersebut tidak akan pernah diungkapkan oleh Cai Liao sekarang. Sekarang, dia hanya diliputi amarah dan kilatan cahaya di kota Xinyu secepat mungkin dengan anggota suku yang marah. Saat ini, tidak ada satu orang pun yang terlihat di kota Xinyu. Pintu setiap rumah tertutup. Tidak ada manusia di seluruh kota, bahkan seekor anjing pun tidak. Bagaimanapun, orang Qiang memiliki reputasi buruk, dan semua orang akan merampas properti apapun yang mereka bisa. Setelah melihat tidak ada seorang pun di kota Xinyu, Cai Liao tidak bisa menahan tawa. Hahaha, lihat kelompok pecundang ini. Mereka bahkan tidak berani menghadapi kita secara langsung, tentang masalah ini. Seolah sedang berjalan-jalan, Cai Liao perlahan berjalan ke kota bersama sekelompok adik laki-lakinya, lalu menunjuk ke kota yang sepi dan tertawa tanpa henti. Saudara Qi Biao, lihat asap hitam di sana, itu pasti Gunung Dahei yang terbakar. Gunung suci kita dibakar oleh domba berkaki 2 ini, kata seorang bawahan dengan wajah sedih dan mengertakkan gigi. Biao yang menangis menjawab dengan keras, bagaimana jika gunung lain dibakar? Jangan khawatir, semuanya, mari kita tangkap beberapa orang lagi hidup-hidup dan tanyakan kepada mereka. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengungkapkan kebenaran dari mulut mereka, tapi kemudian sekali lagi, ayo mereka semua datang ke sini, dan apakah mereka membakar Daheishan atau tidak, saya tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Saudara Qi Biao, kenapa tidak ada siapa-siapa? Biao tersenyum dan berkata, jelas, mereka tahu kita akan datang,
dan mereka semua ketakutan. Beraninya mereka, yang kalah, menghadapi kita secara langsung. Jika mereka berani datang, saya harus berteriak pada mereka. Hahaha. Orang-orang Qiang yang bepergian bersama mereka semua tertawa. Ini bukanlah sesuatu yang dibanggakan oleh saudara mereka Cai Liao, tetapi apa yang sebenarnya mereka lihat selama ini. Ketika semua orang Dazu menghadapi mereka, mereka memiliki reaksi yang sama, melarikan diri, atau menangis dan memohon belas kasihan. Kepengecutan Dazu telah mengakar di hati mereka, dan mereka tidak percaya bahwa ada orang Dazu yang berani berdiri dan melawan mereka. Tapi tiba-tiba, ketika mereka sampai di tempat yang sedikit lebih luas, hujan anak panah tiba-tiba menyela tawa liar mereka. Biao yang menangis bereaksi tepat waktu dan berguling beberapa kali di tempat, lalu berlari ke belakang sebuah rumah bencana. Orang lain tidak memiliki kecepatan reaksi secepat dia atau keterampilan sebaik dia. Sederet orang jatuh di tempat, setidaknya selusin atau 20 orang. Sialan, siapa itu? Sialan, tangkap beberapa orang dan cari tahu mereka. Sekarang mereka telah menembus gelombang anak panah, jatuhkan mereka sebelum gelombang anak panah kedua datang. Reaksi Cai Biao bisa dibilang sangat cepat, namun ia tidak menyangka hujan panah musuh akan lebih cepat. Ketika sekelompok adik laki-lakinya mendengar perintahnya dan bergegas menuju para pemanah yang bersembunyi di sudut, mereka disambut oleh gelombang anak panah lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak seperti yang mereka bayangkan. Setelah menembakkan gelombang anak panah pertama, mereka harus menarik busur dan memasang anak panah itu lagi dan mulai menembak lagi. Di bawah hujan anak panah ini, deretan orang lainnya jatuh, kali ini lebih banyak orang yang meninggal. Tidak, mereka memiliki lebih banyak pemanah, tersembunyi. Ci Biao meraung keras. Di saat yang sama, dia juga mengambil mayat yang telah terkena beberapa anak panah dan perlahan-lahan menjadi dingin untuk digunakan sebagai perisai, dengan cepat menghindar ke sisi pohon besar untuk menghindarinya. Apa yang tidak mereka duga adalah setelah gelombang anak panah ini, lawan benar-benar berhenti. Perintah itu diberikan oleh Fat Gold. Dia berteriak dengan keras, Eselon 1, ambil senjatamu dan bersiaplah untuk segera membunuh orang-orang Qiang sialan itu di depan. Semua orang Eselon 1 berdiri, dipimpin oleh Wu Juntu, diikuti oleh sekitar 300 orang, di mana hampir 200 orang di antaranya adalah pendatang baru di suku perunggu. Meski baru berlatih beberapa hari, mereka sudah beradaptasi dengan perintah Fat Gold. Mereka sedikit mati rasa dan sedikit bersemangat saat mengambil senjata mereka sendiri. Senjata suku perunggu bukan lagi pisau dan pedang tembaga, melainkan pisau buntut serbaguna. Ini sekarang menjadi senjata standar Chen Jiajun. Namun, orang perunggu hanya memiliki pisau ekor sapi, tetapi senjata utama penduduk desa Chenjia yang sebenarnya adalah panah dan 4 kotak anak panah, dan mereka hanya menggunakan pisau ekor sapi, dalam pertempuran jarak dekat. Alasan Fat Gold meminta anak buah Chen Jiajun berhenti menembak tentu saja karena ingin menguji efektivitas tempur anak buahnya. Ada sekitar 300 orang, yang setara dengan jumlah Cai Biao dan yang lainnya. Setelah melihat sekelompok orang ini berkelahi, Cai Biao sangat gembira, yah, mereka sudah kehabisan busur dan anak panah, dan mereka berani bergegas keluar dan melawan kita secara langsung. Hahaha, saudara-saudara, bunuh mereka untukku. Saatnya untuk memberikan kontribusi. Kita di sini, mari kita tunjukkan kepada orang-orang bodoh ini kekuatan bertarung vampir kita. Membunuh. Setelah diprovokasi oleh Cai Biao, kelompok klan darah itu meraung serempak. Mereka mengira lawan mereka adalah sekelompok orang Dazhou seperti sebelumnya. Namun, ketika mereka mendekat, mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah orang Qiang seperti mereka, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari suku perunggu. Perbedaan terbesar antara orang suku perunggu dan orang Qiang lainnya adalah salah satu lengan mereka sangat tebal. Ini adalah otot yang terakumulasi selama bertahun-tahun karena sering membenturkan peralatan perunggu. Jika Anda hanya melihat orang seperti itu, Anda tidak dapat memastikan bahwa dia adalah anggota suku perunggu. Tetapi jika Anda melihat sekelompok orang seperti ini, Anda dapat 100% menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang suku perunggu. Bab 495. Ketika mereka mengetahui bahwa musuh-musuh ini adalah anggota suku perunggu, Cai Biao dan anak buahnya langsung linglung. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Orang suku perunggu. Apakah mereka orang suku perunggu? Orang suku perunggu turun gunung. Sial,
Kenapa mereka membantu domba berkaki dua saat turun gunung? Apa mereka gila? Dan yang lain merasakannya lagi gelombang yang luar biasa. Namun masyarakat suku perunggu sama sekali tidak mempedulikan pikiran mereka, dan langsung melancarkan serangan terhadap mereka di bawah kepemimpinan Wu Juntu. Pisau ekor sapi bersinar terang, dan mereka bergegas untuk memotong tubuh para klan darah tersebut. Kualitas pisau buntut sangat baik. Meskipun bukan pisau yang tajam, namun cukup kuat. Bahan baja mohis yang ditingkatkan dan desain pisau buntut yang lebih cocok untuk memotong semuanya tercermin pada saat ini, dari kekuatan mereka yang dahsyat. Orang-orang suku perunggu ini tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Fat Gold. Meskipun ekspresi mereka sedikit mati rasa karena latihan, mereka tidak ragu-ragu sama sekali saat menggerakkan tangan. Beberapa dari mereka begitu kuat bahkan hingga menusukkan pisau buntut dari bahu orang lain ke dada. Sebagai orang yang paling jago bertarung di antara kelompok orang ini, Wu Juntu mendapat headshots satu demi satu. Sepertinya dia hanya punya satu tujuan, yaitu meledakkan kepala musuh sedikit ayam. Meskipun Wu Juntu kurus saat ini, kekuatannya tidak lebih lemah dari saat dia menjadi yang terkuat sebelumnya. Dia memegang tongkat perunggunya. Tongkat perunggu seberat puluhan kilogram itu ringan dan halus di tangannya, dan dia dapat dengan mudah menggerakkannya. Satu pukulan dapat menghasilkan kekuatan ratusan atau bahkan ribuan kilogram, membuat tembakan ke kepala menjadi mudah. Segera setelah pertempuran dimulai, Wu Juntu dan yang lainnya memberikan kejutan besar kepada Chen Ce. Belum lagi memotong melon dan sayuran, setidaknya dalam konfrontasi head-to-head, tim mereka masih berada di atas angin. Orang-orang dari suku perunggu. Apakah mereka dari suku perunggu? Bagaimana mereka bisa berasal dari suku perunggu? Orang-orang suku perunggu, apakah kamu gila? Kita semua orang Qiang, mengapa kamu menyerang kami? Kita bersaudara. Berhenti, cepat berhenti, saudara klan perunggu. Kami dari klan darah, apakah kalian tidak mengenali kami? Binatang buas, kalian binatang klan perunggu telah meninggalkan dewa Qiang kami dan bergaul dengan domba berkaki dua yang rapuh. Kamu adalah aib bagi seluruh rakyat Qiang. Setelah kematianmu, kamu akan disalib oleh Dewa Qiang di Gunung Dewa Hitam Besar dan dibakar selamanya. Para klan darah masih meratap ketika mereka tiba. Mereka tidak menyangka mantan saudara mereka begitu kejam. Cai Biao bahkan bangkit untuk melawan, dan Wu Juntu lah yang dia lawan. Saat ini, Cai Biao sudah mengenali Wu Juntu. Sebagai tokoh terkenal di klan darah, Cai Biao mengenal Wu Juntu. Pria ini tingginya 2 meter dan sangat kekar. Orang-orang Qiang suku Wu adalah pejuang di hati banyak orang Qiang, dan Cai Biao tidak terkecuali. Meski Cai Biao juga terkenal di klan darahnya, dibandingkan dengan Wu Juntu, sosok terkenal di antara 4 klan, dia hanyalah karami kecil. Wu Juntu, Tuan Wu Juntu, apakah itu kamu Wu Juntu? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Bagaimana kamu bisa menuruti perintah domba berkaki dua untuk bertarung dengan kami? Kami adalah rekan dari klan darahmu. Sambil mati-matian menahan serangan Wu Juntu. Namun, Cai Biao sendiri jauh dari lawan Wu Juntu, dan ditambah dengan gangguan mentalnya, dia tidak tahu mengapa Wu Juntu menjadi penolong. Oleh karena itu, setelah beberapa ronde, Wu Juntu menemukan kesempatan untuk menangis Biao, lalu memukul dadanya dengan tongkat perunggu. Puff! Cai Biao memuntahkan darah dengan liar, dan seluruh tubuhnya langsung terlempar beberapa meter jauhnya oleh pedang perunggu Wu Juntu. Saat itu, tulang rusuk dada Cai Biao patah, entah berapa banyak tulang rusuk yang patah. Tulang patah itu menusuk paru-parunya, bahkan membuat napasnya sangat sakit. Dia berlutut di tanah dan melambai ke Wu Juntu dengan cepat. Dia batuk darah dan sesekali bertanya, mengapa ini terjadi? Ahem, mengapa ini terjadi? Wu Juntu, kamu, mengapa kamu membantuku domba? Yang meresponnya adalah tongkat perunggu yang diangkat tinggi-tinggi oleh Wu Juntu. Saat tongkat perunggu itu jatuh, kepala Cai Biao tiba-tiba menjadi seperti semangka, meledak dan berceceran merah putih, menodai seluruh tubuh vampir lainnya. Saat ini, mereka dianggap sebagai anggota klan darah sejati. Mereka berlumuran darah, dan tidak ada 1 inci pun yang bersih. Pertempuran tersebut menunjukkan tren satu sisi, dan tak lama kemudian beberapa dari anggota suku berdarah ini dapat melarikan diri. Tidak hanya mereka tidak dapat mengalahkan mereka, tetapi yang lebih penting, hati mereka rusak parah. Cukup mengejutkan bagi anggota suku perunggu untuk bergabung desa Chenjia. Bahkan orang besar seperti Wu Juntu sebenarnya berjuang untuk rakyat Zhou. Pada saat ini,
kepercayaan anggota klan darah ini runtuh, dan kepala pemimpin tim meledak. Ketika mereka melihat peluang, beberapa dari mereka dengan cepat melarikan diri. Namun, bagaimanapun juga, hanya sedikit orang yang bisa melarikan diri. Kebanyakan orang masih terjerat dalam pertarungan dan dibayar dengan nyawa mereka. Namun, kelompok vampir ini bukanlah pemula. Meskipun Wu Juntu dan yang lainnya mengalahkan mereka dengan keunggulan absolut, lebih dari 20 orang tewas dan sebanyak 50 atau 60 orang terluka. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Chen Che. Sungguh menakjubkan. Orang Fat Gold ini punya sesuatu. Dia benar-benar bisa melatih orang-orang suku perunggu ini, terutama Wu Juntu, menjadi seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Ketika Chen Che mengatakan ini, dia mengacungkan jempol kepada Zhao Junlin. Zhao Junlin baru saja membalas isyarat itu dengan tinjunya, dan dia juga bingung. Jelas sekali, bahkan dia tidak tahu bahwa Fat Gold akan memiliki metode seperti itu. Meskipun dia berasal dari istana, ini sungguh tidak terduga. Zhao Junlin dengan cepat berpikir bahwa jika metode Fat Gold ini berasal dari istana, itu berarti istana sudah memiliki cara untuk menghadapi orang-orang Qiang ini. Jika gagasan ini benar, lalu mengapa Kaisar sebelumnya tidak menggunakan metode ini ketika menyerang orang Qiang? Mungkinkah dikatakan bahwa orang Qiang tidak tertangkap? Kecil kemungkinannya. Orang Qiang sulit ditangkap, tapi mereka selalu bisa ditangkap dalam kelompok kecil. Mengapa mereka tidak menggunakan orang Qiang yang ditangkap untuk mengemukakan ide? Zhao Junlin sangat bingung. Jika dia diminta untuk berurusan dengan orang-orang Qiang sekarang, itu pasti akan mengusir harimau dan melahap serigala, menggunakan metode Fat Jin untuk menaklukkan orang-orang Qiang, dan kemudian menggunakan orang-orang Qiang untuk menghadapinya, orang Qiang. Efeknya pasti baik-baik saja. Sepertinya Fat Gold dan yang lainnya masih menyembunyikan banyak hal dariku. Kedua bajingan ini, aku akan menginterogasi mereka dengan hati-hati nanti. Zhao Junlin menatap Souhu dengan ringan, dan Souhu merasa sedikit tidak nyaman saat itu. Luar biasa. Di akhir pertempuran, Wu Juntu memimpin tim untuk menghabisi para Qiang klan darah yang ada di tanah satu persatu. Mereka yang belum mati, atau mereka yang berpura-pura mati, semuanya diberi pisau atau palu di kepalanya, memastikan bahwa mereka dapat diturunkan untuk menemui dewa Qiang mereka. Chen Che membawa orang-orang turun untuk memeriksa situasi. Begitu dia melihat Chen Che, Fat Gold tersenyum bangga dan bertanya, "Bagaimana, Tuan, sudah kubilang orang-orang ini tidak akan mengkhianati, kan? Sekarang mereka sedang saya miliki, dilatih sampai mati, dan mereka tidak akan mengkhianati perintahku sampai mereka mati." Chen Che mengacungkan jempol, sungguh bagus. Bahkan orang seperti Wu Juntu dilatih untuk menjadi patuh. Sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana caramu melakukannya, nak? Fat Gold terkekeh, saya tidak dapat membicarakan hal ini lagi. Saya memiliki keahlian khusus. Chen Che tidak memaksanya, melainkan mengajak Fat Gold membicarakan detail rencana langkah selanjutnya. Sebelum pasukan besar tiba, rakyatku harus menghemat kekuatan mereka untuk menghadapi kelompok kecil ini, jadi aku harus menyerahkannya padamu. Kerugian tidak masalah. Jika orang-orang suku perunggu ini hilang, aku masih bisa bertanya pada suku perunggu untuk mengetahui lebih lanjut, apakah Anda mengerti maksud saya? Setelah Fat Gold tertegun sejenak, dia memberikan pandangan, saya mengerti. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Chen Che hanya ingin mengkonsumsi vitalitas masyarakat suku perunggu lagi. Penyerahan orang perunggu sangat kontroversial, bahkan Fat Gold mengira itu adalah kembalinya harimau. Tapi dia tidak menyangka Chen Che sudah memiliki rencana cadangan. Orang-orang suku perunggu ini sebenarnya adalah umpan meriam, dan jika mereka diusir, hasil terbaik akan tercapai. Bersambung.